Komentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan, itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya, kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut, ya, memberikan diskursus positif kepada publik, ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci, ya, bicara soal moral. Nah, soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan, pemirsa. Baik, kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Siap menghadapi laporan saudara Jokowi? Siap mendampingi Dr. Rismon dan kawan-kawan? Baik, jadi kita harus teguhkan komitmen. Kami tidak takut. Apa? Ayo bareng-bareng. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Ya, jadi sebenarnya hari ini saudara Joko Widodo tidak sedang mempersoalkan 4 putra terbaik anak bangsa. Karena orang-orang yang memang sahih alumni UGM yang 3 ini dan punya prestasi. Walaupun di kantong-kantong beliau ini tidak pernah ada duit 11.000 triliun. Ya, benar ya? Tapi benar-benar putra terbaik bangsa ini yang punya kemampuan yang bisa kita manfaatkan. Baik, yang terakhir,
Saya harapkan kita semua membersamai, dan perlu diingat, dicatat, ini surat kuasa ini tidak membatasi dari LBH atau tim lawyer lainnya untuk juga membuat surat kuasa, karena konsepnya ini pembelaan umum bareng-bareng. Mungkin yang pertama kami yang diberi kuasa, kalau nanti ada elemen yang lain juga siap akan diberikan surat kuasa dan seterusnya. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di anu aja, di mana tuh? Yang di Kebaya atau yang di Solo? Dia anu aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan, tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan cemaran, supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi, tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah jadi masih harus dicari. Nah mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana. Ya, pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin ad hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof harusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro Jaya, Prof. Nah, kalau yang sudah dia kan biarin aja diproses apa-apa.